ada Habib Umar datang kan, maksudnya kayak aku diundang juga dan maksa sih aku lewatin gitu. Karena kan aku juga melihat backgroundnya Habib Umar juga ini, aduh keren banget dan apa ya jadi Sorry mbak. masuk di gue. Maafin ya. Sorry mbak, masuk angin biasa mbak. Polusinya. Habib Umar. Iya. Sampai mana tadi ya? Habib. Oh ya udah di awal ya. Lupa gue. Ya aku memang sering ikut kajian. Aku memang sering ikut ngaji. Sebelumnya juga kan Umi Pipi bikin acara juga, tapi khusus buat perempuan. Aku hadir juga. Jadi ya sebenarnya sesuatu yang membawa kebaikan itu ya, ya ikutin aja gitu. Dan lagi pula ada Habib Umar juga datang ke Indonesia gitu. Kapan lagi kita bisa ketemu? Meskipun memang nggak bisa foto atau mungkin nggak bisa minta doa karena mungkin nggak mungkin salaman juga gitu, tapi yang penting ilmunya beliau itu kita udah bisa nempelin di nempel di otak sama di hati kita gitu, jadi lebih tenang. Experience ketemu Habib Umar sendiri seperti apa saat itu? Waktu itu kan ada diskusi ya, jadi banyak beberapa dari public figure juga gitu, banyak yang bertanya lalu dikasih solusi gitu loh, dari segi keagamaan juga atau mungkin dari segi duniawi lah gitu loh. Jadi ya keren banget acaranya. Terus ya aku sih ini ya nyampe lah ke aku gitu. Setelah mengikuti itu apa nih yang dirasakan seorang Aura berubah artinya ke bagaimana membawa dampak dan dampaknya? Kalau aku ya percaya sesuatu hal baik itu energi, kita kan ngumpul di situ dengan niat yang baik, akhirnya menjadi energi baik dan semoga outputnya itu pasti positif gitu. Jadi buat aku sih jadi lebih lebih positif. Terus kan juga aku banyak juga dapat ilmu, dikasih buku zikir gitu. Oh ini bagusnya kalau habis sholat tuh zikir ini segitu. Jadi kita makin tahu. Ini kan namanya kayak sekolah. Kita tuh nggak bisa belajar sendiri. Kita harus punya guru, kita harus punya panutan biar kita nggak tersesat gitu loh. Jadi itu jadi salah satu inilah buat aku belajar juga gitu. Tapi kalau Kasih sendiri kan tadi nyebutnya memang sering ya hadir juga. Tapi kedepannya kan tertarik gak sih untuk mengikuti perjalanan spiritual seperti itu lagi, lebih mendalami lagi? Sebenarnya ya aku punya komunitasnya sama teman-temanku memang yang pecinta inilah spiritual gitu, dalam artian kayak kita kadang suka sharing, misalnya kita lagi punya masalah atau mungkin hidupnya lagi gimana gitu loh, kita saling sharing, ini kenapa ya hidup gue begini gitu. Nanti dari teman-teman yang lain tuh banyak yang ada yang ngasih solusi atau mungkin sekedar kayak coba deh baca Al-Quran, baca surat ini deh, ayat ini gitu. Itu kan bikin kita tenang ya gitu. Balik lagi, kita tuh nggak bisa hidup sendiri, terus kita nggak bisa nyari tahu sendiri, takutnya lost kan. Jadi memang butuh bantuan temen, punya komunitas, punya guru. Setelah mengikuti itu seberapa berubahnya sih seorang Aura Kasih? Ya balik lagi, maksudnya kalau aku mah hidup kan gini-gini aja nih, tapi ya berproses ya gitu loh. Apalagi aku ngerasain perubahan itu setelah aku punya anak, berubah banget istilahnya, jadi lebih mungkin umur juga udah tua ya. Zaman dulu kan gairah muda gitu berantakan lah gitu loh, terus kayak nggak mau diatur, terlalu freedom gitu. Sekarang kan setelah punya anak kita punya tanggung jawab, lebih dekat sama Allah. Meskipun saya belum berhijab, tapi yang namanya itu kan belum bisa dipaksain, itu harus datang dari hati. Aku juga nggak mau dong nanti hijab buka lagi, galau buka gitu, nggak mau lah gitu. Jadi harus jejak gitu loh, hatinya harus jejak dulu. Jadi pelajaran ilmu spiritual keagamaan ini ya harus banget kita terapkan di hidup kita supaya lebih tenang gitu aja. Kalau berubah nggak berubah aku juga bingung ya gimana, nggak begitu signifikan mungkin orang yang terdekat, tapi membuat hidup kita tuh lebih tenang dan terarah. Kalau mungkin disebut hijrah gitu Kak, dengan bisa Kak Aura sendiri gimana tanggapannya gitu? Hijrah. Disebutnya hijrah, Aura Kasih akhirnya hijrah gitu. Gimana ya? Ya itu hal yang baik ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau aku pribadi ya hijrah itu ya harus jalannya benar dan disesuaikan dengan sifat kita ya. Kalau bilang hijrah aku masih pakai rok putih kan aku juga nggak enak hati sendiri, ya Allah belum lah gitu loh. Tapi
aku mah pencinta Allah banget gitu istilahnya. Kalau dibilang hijrah pada belum, karena masih pakai rok mini gitu, belum berhijab gitu. Jadi belum lah, masih jauh banget gitu. Untuk kesempurnaan Islam ini tuh belum, tapi ya lagi belajar aja. Ya salah belajar. Tapi kalau hijrah itu sebenarnya jadi maksudnya fokusnya udah hijrah aja atau ada bermusiknya juga gitu kak, maksudnya kan ini udah lama nih kayaknya nggak ngeliat nyanyi lagi gitu, apa memang Aku memang lagi ngurangin juga, karena kan banyak juga tawaran banyaknya di klub gitu, terus kayak ya lumayan banyak lah, tapi kan aku harus milih-milih. Satu itu, kedua memang aku lagi pengen fokus, aku kan lagi bikin yayasan khusus buat anak-anak, buat stunting, edukasi gitu ya, lagi proses lah, bismillah. Dan lagi pengen fokus ngurusin anak juga, anakku ya, jadi kegiatannya agak mulai dikurangin di entertainment gitu, pengennya ya bisnis lah, apalah. Terakhir nih kak, ini apakah ini salah satu bentuk upgrade diri seorang Aura Kasih kah? Hidup itu berproses, kita harus upgrade itu bukan dari segi harta aja ya gitu, tapi dari segi apa namanya, pribadi juga harus di-upgrade. Mungkin dulu orang taunya aku riwah gitu kan, karena masih kecil, masih muda gitu kan, ngaco terus seenaknya, terlalu freedom gitu kan. Nah setelah punya anak ini kan kita punya tanggung jawab, akhirnya kita tahu, wah nih kayaknya aku mulai berubah, karena kita harus menjadi contoh yang baik buat anak kita. Oke, Aman. terima kasih. Terima kasih kakak.